Raja Kuis berikutnya akan cerita tentang Santa Claus yang juga dikenal di sini sebagai Sinterklaas. Mungkin kita pernah bertanya-tanya bagaimana dongeng Natal, Santa Claus atau Sinterklaas di abad ke-20 muncul. Inilah kisah tentang bagaimana seorang uskup yang hampir sama sekali tidak dikenal menjadi karakter di musim liburan yang paling diakui dalam peradaban barat. Pada abad keempat Masehi, seorang pria bernama Nikolas menjadi uskup dari sebuah desa bernama Myra di tempat yang sekarang disebut Turki. Hanya itu informasi yang ada. Uskup Nikolas dari Myra kemudian ditasbihkan dan pergi untuk menjadi orang suci yang paling populer di seluruh kekristenan. Ia adalah santo pelindung Rusia, Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Norwegia, dan Yunani. Dia juga adalah santo pelindung anak, perawan, rentenir, bajak laut, pencuri, penjual minuman alkohol, peziarah, nelayan, dan tukang daging. Ia memiliki banyak gereja yang dinamai menurut namanya. Dan ia telah berevolusi menjadi salah satu karakter yang paling terkenal di dunia. Si Santa Claus yang gemuk, periang, berbaju merah yang memberikan hadiah pada malam Natal. Dan jangan lupa dengan jenggot putihnya. Bagaimana karakter ini bisa begitu kuat dan itu butuh berawat-abad? Mudah ditebak bahwa Nikolas dari Myra dalam kehidupan nyata adalah seseorang yang baik dan murah hati. Karena sebagian besar dongeng yang menggambarkan perbuatan baik terhadap anak dikaitkan kepadanya. Berikut adalah dua cerita yang paling terkenal. Satu cerita tentang 3 anak perempuan. Nikolas sedang berjalan melewati sebuah rumah ketika ia mendengar seorang pria mengatakan kepada 3 putrinya bahwa ia menjual mereka ke dalam dunia prostitusi karena tidak punya cukup uang untuk mahar bagi calon pengantin pria yang akan membuat putri-putrinya itu diinginkan sebagai istri. Kemudian malam harinya, Nikolas kembali ke rumah itu, menyelinap, dan melemparkan sekantong emas melalui jendela. Dia melakukan hal yang sama pada malam berikutnya, dan kemudian pada malam ketiganya lagi, memberikan emas yang cukup untuk mahar bagi ketiga putri ini. Menurut versi cerita baru, salah satu tas berisi emas itu diberikan dalam sebuah stocking yang menggantung di bagian luar perapian. Karena inilah ia menjadi santo pelindung bagi pengantin muda dan wanita yang belum menikah. Dan karena ia menyampaikan bantuan keuangan pada saat anak perempuan ini paling membutuhkan, pegadaian membuatnya menjadi santo pelindung mereka. Sampai hari ini, simbol dari perdagangan pegadaian adalah 3 bola emas, lambang dari 3 kantong emas Saint Nick atau Santo Nikolas. Cerita kedua adalah tentang 3 anak laki-laki. Selama berabad-abad adalah umum untuk melukis Saint Nicholas atau Santo Nikolas memegang 3 kantong emas. Namun tidak semua seniman dapat melukisnya dengan baik. Dan pada beberapa masa selama abad pertengahan, lukisan-lukisan Santo yang dibuat para seniman mulai salah. Kantong digambar dengan 3 kepala manusia. Untuk menjelaskan gambar ini, dongeng kedua berevolusi. Menurut kisah ini, Santo Nikolas tinggal di sebuah penginapan ketika masa kelaparan yang mengerikan berlangsung. Ia terkejut ketika pemilik penginapan melayaninya dengan daging yang telah sulit diperoleh selama berbulan-bulan sebagai makan malamnya. Mencurigai sesuatu yang buruk, Santo Nikolas menyelinap turun ke ruangan bawah tanah dan menemukan tubuh dari 3 anak yang terkapar. Dia memulihkan anak lelaki untuk dapat hidup dan membantu mereka melarikan diri. Dongeng ini menjadikan Santo Nick atau Santo Nikolas sebagai santo pelindung anak-anak. Dan untuk menghormatinya, bangsa Eropa mulai memberikan hadiah kepada anak-anak pada malam menjelang hari raya Santo Nikolas yang jatuh pada tanggal 6 Desember. Nikolas sangat populer di Belanda, namun Saint Nick Belanda bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan pakaian tradisional seorang uskup, termasuk topi uskup yang runcing, yang disebut juga sebagai the mitre.
dan membawa tongkat gembala yang besar. Dia juga mengendarai seekor keledai, bukannya digiring, yang kemudian menjadi seekor kuda putih. Pada perayaan Santo Nicholas Eve, anak-anak meninggalkan sepatu yang diisi dengan jerami untuk sang keledai, dan pagi harinya jerami itu hilang dan sepatu mereka telah terisi dengan hadiah. Ho 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 ho.